Oke, selamat malam Kak, Kak Tommy dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Marodi dari kelas Digital Marketing Purwedika. Sebelumnya, saya minta maaf dikarenakan saya tadi belum mencet recordingnya. Namun saya juga sudah em, memulai seperti itu, walaupun saya sudah mulai Zoom dari jam 8. Mungkin saya izin untuk melanjutkan kembali untuk terkait preparasi penjelasan untuk analisis sosial media kompetitor yang ada di nomor 3 seperti itu sesuai dengan soal dari Kak Tommy. Izin melanjutkan. Izin juga untuk mematikan terkait mic-nya dikarenakan memang suaranya cukup berisik di sini, sehingga tidak mengganggu terkait video yang akan di-share seperti itu.
Baik, selamat malam Kak Tommy dan teman-teman semua. Perkenalkan kembali, nama saya Maruli Gaunitua. Di sini sebagai salah satu student dari Digital Marketing Purwadika, ingin menjelaskan terkait dengan visi yang pertama yakni analisis sosial media kompetitor yang saya kerjakan di nomor 4 seperti itu. Sorry, di nomor 3 seperti itu. Mungkin saya lanjut saja. Nah, untuk terkait nomor 3 sendiri akan membahas terkait dengan bagaimana perbandingan metrik dalam Instagram, terutama dari kopi kenangan dan Fore Kopi, yang mana saya pilih sebagai brand kompetitor. Yang kedua, menganalisis performa YouTube dari kopi kenangan dan juga Fore Kopi. Yang ketiga, membandingkan performa TikTok dari jumlah views, jangkauan hashtag, dan juga pertumbuhan followers. Yang keempat ada mengidentifikasi dan menganalisis format konten YouTube dari konten kopi kenangan dan Fore Kopi seperti itu. Yang terakhir adalah rekomendasi strategi konten yang sekiranya dapat digunakan untuk brand yang baru berada di industri perkopian terutama seperti itu. Mungkin, oke, mungkin untuk yang nomor pertama sendiri, poin pertama sendiri saya akan menjelaskan terkait dengan perbandingan metrik Instagram, baik dalam konteks em, followers, post per week juga dan engagement per post seperti itu. Nah, balik lagi mungkin akan menjadi sebuah tema ya dalam pembahasan kali ini bahwa kopi kenangan sendiri saat ini untuk sosial medianya masih lebih berkembang ya, lebih banyak dilihat dari masyarakat atau dari netizen dibanding dengan Fore Coffee. Jadi brandingnya dalam dunia sosial media masih lebih kuat kopi kenangan secara garis besar seperti itu. Mungkin dalam konteks Instagram sendiri, kita bisa melihat bahwa untuk followersnya sendiri masih jauh lebih banyak kopi kenangannya, ya dua kali lipatnya bahkan, yakni di 652 ribu dibanding dengan 361 ribu seperti itu. Nah, hal ini juga diperlihatkan dari mana engagementnya jauh lebih banyak di kopi kenangan sendiri, yakni sebanyak 856 engagement per post dibanding for kopi yang hanya 302 engagement per post seperti itu. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya perbedaan frekuensi post juga ya dari kedua akun tersebut. Yakni kopi kenangan sendiri terdapat 6,5 post per week atau sekitar 6 post per week dan Korea hanya satu post per week saja di Instagram seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat dari engagement salah satu post terbaik atau post yang memiliki engagement terbanyak dari Kopi Kenangan sendiri yang mana yang mendapatkan 3,12 k engagement dengan engagement rate-nya itu sebanyak 0,48%. Selanjutnya, jika kita lihat dari Korek Kopi sendiri, yang engagement totalnya hanya 311 untuk postnya, dan engagement rate-nya sangat kecil, yaitu di 0,086%. Hal ini menunjukkan bahwa memang em, adanya Instagram, adanya branding kopi kenangan di Instagram sangat lebih terasa dampaknya dibandingkan Fori Coffee yang ada di Instagram seperti itu. Nah, untuk di YouTube sendiri juga kita dapat melihat perbandingan metrik yang disajikan di social blade ya seperti itu. Pertama, metrik yang kita lihat yakni terkait dengan subscriber seperti itu. Nah, untuk di Kopi Kenangan sendiri terdapat pengurangan subscriber ya, yakni sekitar 100 minusnya. Hal itu bisa dikarenakan berapa hal seperti itu, dikarenakan memang engagement yang sangat sedikit dari YouTube Kopi Kenangan sendiri dan juga memang terkait aktivitas dari YouTube Kopi Kenangan itu sendiri. Seperti itu yang mana saat ini Kopi Kenangan mungkin lebih gencar dalam video, terutama video ads-nya, yang mana ditampilkan di YouTube. Seperti itu di Google Ads, di YouTube Ads. Dimana kalau Kopi sendiri tidak memiliki banyak video ads ya. Namun memang untuk subscribernya sendiri kita bisa melihat di ada terdapat pertumbuhan ya, yakni sekitar 170 subscribers di 30 hari terakhir dan juga dengan views yang lebih banyak sedikit di 2,3 million views seperti itu dalam 30 hari ke belakang. Nah, mungkin hal yang bisa kita lihat terkait dengan jenis post di topik lingkungan sendiri, kita bisa lihat bahwa di views yang terdapat yang tergain di bulan pertama per bulan itu bisa lihat bahwa kopi kenangan sendiri
beberapa kali naik turun dan memang cukup stabil seperti itu untuk subscribernya. Mungkin kita bisa lihat juga terkait memang untuk postnya dengan views, salah satu views terbanyak, yakni berpusat pada penjelasan dari produk itu sendiri. Seperti yang saya jelaskan juga dari karena produk Prezi ini yang mana memiliki views sekitar 3,2 juta views itu 2 tahun yang lalu. Nah memang dikarenakan waktunya juga, jadi viewsnya mungkin lebih banyak ya, lebih populer. Namun secara engagement memang dari video tersebut juga memiliki engagement yang cukup signifikan seperti itu. Dan juga kita bisa melihat lagi untuk YouTube dari Kopi Kenangan sendiri yang mana itu bisa terlihat dari penjelasan produk atau product knowledge dari Kenangan Toasted Coconut Series dan juga Fruity Series seperti itu. Jadi berpusat pada produk itu sendiri seperti itu dari Kopi Kenangan. Yang mana hal ini akan berbeda jika kita lihat dari Forex seperti itu. Nah, jika kita melihat dari Forex Kopi sendiri, untuk subscribersnya tidak sebanyak Kopi Kenangan dan juga perkembangan juga tidak sefluktuatif dari Kopi Kenangan itu atau Kenangan Brands. Namun kita bisa melihat bahwa terdapat lompatan yang cukup tinggi di beberapa bulan terakhir seperti itu, beberapa waktu terakhir. Yang mana untuk subscriber tersebut kita bisa melihat terkait em, beberapa videos yang memiliki views terbanyak juga itu. Mana akhir akhir tahun ini atau akhir dan awal tahun ini itu terdapat beberapa videos yang memiliki banyak views yang ini terkait kompetisi dari um, dunia perkopian itu sendiri, mana itu memberikan banyak views dalam YouTube Fore dan juga kita bisa melihat bahwa salah satunya juga lebih ke penjelasan atau cerita dari bagaimana kopi-kopi dari Fore sendiri memiliki otentik otentik hal yang otentik di mana terdapat kurasi-kurasinya itu sendiri berbeda sekali dengan kopi kenangan yang sangat memusatkan pada produk knowledge seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan metrik di TikTok sendiri. Untuk metrik di TikTok sendiri, saya sendiri menggunakan Rival IQ yang mana kita bisa melihat bahwa balik lagi kopi kenangan memiliki um, uh, presence yang lebih besar dibanding dengan Fore Coffee seperti itu. Mana kopi kenangan sendiri memiliki 151 followers dibanding 35,2 ribu followers, di mana kopi kenangan sendiri juga mengupload 4 video per week seperti itu, dibanding cuma sekitar setengah video per week atau mungkin satu video per 2 week seperti itu. Nah, dari hal tersebut, karena diakumulasi bahwa memang engagement dari kopi kenangan sendiri jauh lebih banyak dibanding Fore Coffee seperti itu. Dia sekitar 3 kali lipatnya dari Fore seperti itu. 166 dibandingkan 55 engagement per videos. Nah, untuk engagement sendiri, kita bisa melihat dari bagaimana views per videonya untuk kopi kenangan dan maupun juga Fore. Untuk views per video sendiri, sangat bisa dilihat ya bahwa kopi kenangan memiliki views yang lebih banyak dibandingkan Fore Coffee seperti itu untuk per videonya. Namun kita lihat benchmark rata-rata memang jauh ya, keduanya masih jauh di bawah rata-rata seperti itu. Nah, untuk engagement total per videosnya, balik lagi, kita bisa melihat bahwa Kopi Kenangan masih memiliki engagement secara total lebih banyak untuk per videonya dibanding Fore Coffee. Di mana engagement ini bisa terkait likes, komen, dan juga shares seperti itu. Karena mungkin kita lihat di produk-produk sosial media sebelumnya ya, bahwa Kopi Kenangan memiliki produk yang lebih relate dibandingkan Fore Coffee yang sekiranya kontennya masih em, terdapat mungkin lebih ke cerita juga mungkin dibanding homogenitas yang diterapkan oleh Kopi Kenangan seperti itu. Dan mungkin untuk engagement per view-nya mungkin kita bisa melihat ya Fore masih bisa unggul ya di 0,06 dikarenakan em, memang banyak dari video Kopi Kenangan sendiri merupakan video dari ads seperti itu atau iklan sehingga untuk engagementnya mungkin lebih sedikit dibanding dengan Forex Coffee yang tidak sebanyak itu dalam menaruh videonya untuk sebagai iklan seperti itu. Mungkin untuk jangkauan hashtag juga ya untuk hashtag per videosnya untuk relate dan tidak relate-nya kita bisa melihat bahwa Kopi Kenangan sendiri masih menggunakan fitur hashtag jauh lebih baik dibandingkan Forex Coffee Indonesia seperti itu. Di mana untuk average benchmark-nya itu berada di 3,92 dan Kopi Kenangan masih di 1,38 dan Ore cuma di satu, hanya di satu doang, 1 poin seperti itu.
mungkin penggunaan dari Fore sendiri untuk hashtagnya masih belum maksimal dibandingkan kopi kenangan seperti itu. Dan juga banyaknya video sih juga itu menjadi faktor penting bagaimana em, pengaruh dari hashtag per video ini, seperti jangkauan hashtagnya. Nah, terakhir untuk metrik TikTok sendiri, kita bisa melihat bahwa di TikTok sendiri untuk followersnya jauh lebih banyak kopi kenangan dibandingin kopi Indonesia. Karena hal itu, maka untuk membuat atau menghasilkan video yang lebih relate atau masuk FYP ya di dalam TikTok, itu kopi kenangan masih lebih mudah untuk masuk ke Pro New Page masyarakat seperti dibandingkan kopi Indonesia. Dikarenakan engagement yang akan ditarik pun akan lebih besar di kopi kenangan maupun daripada di kopi Indonesia. Tuh. Nah, mungkin poin terakhir ya ini terkait rekomendasi strategi konten yang dapat dilakukan oleh brand baru dalam industri beverage seperti itu. Dari saya sendiri terdapat 3 poin penting. Yang pertama adalah bahwa tidak bisa dipungkiri penguatan pada penjelasan produk atau produk dalam berinteraksi di sosial media itu menjadi faktor yang penting seperti itu. Jadi kita bisa lihat juga uh, strategi yang diterapkan oleh Kopi Kenangan terkait di YouTube-nya juga dan juga di TikTok bahwa um, sebagai brand kopi bahwa masyarakat perlu tahu apa saja flavoring atau kopi-kopi yang dihadirkan di kopi kenangan seperti itu. Dari hal tersebut, maka masyarakat bisa lebih relate dalam em, dalam mengasosiasikan brand tersebut atau minuman tersebut dengan hal yang lagi sedang happening saat ini seperti itu dan meningkatkan interestnya dari para calon customer. Poin kedua juga mungkin relate dengan apa yang saya katakan sebelumnya bahwa eh, dalam menjelaskan produk juga bahwa kita juga harus mengikuti arah pasar seperti itu bahwa memang produk-produk tersebut harus bisa menyesuaikan dengan lidah atau apa yang sedang terjadi saat itu di dalam masyarakat. Contohnya misalnya kopi kenangan sendiri memiliki beberapa produk akhir-akhir ini seperti produk kunafa, produk kunafa itu yang menggunakan kacang-kacangan juga eh, seperti Dubai coklat seperti itu karena memang saat ini Dubai coklat menjadi salah satu yang happening juga terkait coklat yang di dalamnya memiliki kunafa seperti itu dan rasanya memang cukup enak makanya bisa relate dengan masyarakat lebih banyak dibandingkan Fore yang tanda kutip memiliki ciri khasnya masing-masing memiliki ciri khasnya kopinya namun tidak memberikan hal yang baru di dalam masyarakat untuk dibicarakan maupun untuk menarik engagement lebih baru seperti itu di mana mereka lebih menekankan pada otentikitas dari kopi yang mereka persembahkan seperti itu. Nah, terakhir juga ini yang mau ditekankan juga dari penjelasan Fore Kopi bahwa memang kita perlu tidak bisa memungkiri bahwa dalam pengembangan komunitas sendiri itu menjadi penting, terutama dalam komunitas kopi seperti itu. Nah, balik lagi, kopi itu dijalankan karena komunitasnya, dan karena komunitas kopi itu bisa berkembang. Industri kopi bisa berkembang seperti itu. Nah, narasi inilah yang dibentuk oleh Fore Coffee, terutama dalam penjelasan brandingnya, walaupun saat ini masih belum sebesar kopi kenangan, namun hal tersebut terus berkembang untuk strategi dan juga engagementnya seperti itu. Karena baik lagi kopi yang baik, komunitas yang baik akan juga menghasilkan engagement yang baik dalam dunia sosial media seperti itu. Tidak hanya produk saja yang bisa mendrive terkait dengan relevansi sosial media dari sebuah brand. Maka harus dulunya harus relate seperti itu. Itu saja mungkin penjelasan dari saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat malam. Terima kasih.